Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri dari TSB 01 dengan NIM 21020160202. Kali ini saya akan menjelaskan praktek plumbing. Pertama, job 1, memotong dan mengulir pipa galvanis. Alat-alat dan bahannya yaitu pertama ada snai. Snai ialah alat yang biasanya digunakan untuk membuat ulir di bagian luar baut. Bagian ulir ini sangat penting untuk melakukan proses sambungan pada baut sehingga dua komponen yang terpisah bisa menyatu dengan sempurna. Yang kedua, ragum atau pipe face adalah alat yang berguna untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan, terutama pipa yang akan dilakukan proses snai atau ulir. Yang ketiga, pipa cutter adalah jenis alat yang digunakan oleh tukang pipa untuk memotong pipa. Selain menghasilkan potongan yang bersih, alat ini seringkali merupakan cara yang lebih cepat, lebih bersih dan lebih nyaman untuk memotong pipa daripada menggunakan gergaji besi. Lalu pipa galvanis adalah sebuah pipa yang terbuat dari besi atau seng yang telah melalui proses galvanisasi, atau metode pipa tersebut akan dicelupkan ke dalam seng cair yang akan berfungsi sebagai pelindung dari permukaan pipa. Pipa galvanis dapat melindungi kabel listrik dari kerusakan dan koros. Kemudian langkah kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengatur alat snai sebelum memasukkan ke dalam pipa galvanis dengan aturan sesuai ukuran pipa yang digunakan. Kedua, masukkan pipa galvanis ke dalam ragum. Kemudian memotong pipa galvanis menggunakan pipe cutter agar pipa galvanis mudah untuk diulir. Keempat, masukkan alat snai yang telah diatur ke dalam pipa galvanis. Kelima, mengulir pipa galvanis dengan memutar snai searah jarum jam secara berulang kali sampai pipa tersebut terulit sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian setelah terulir, snai dibuka dengan cara memutar melawan arah jarum jam. Kedua, job sambungan plat. Alat dan bahannya yaitu pertama, mistar. Mistar ialah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Dalam praktik ini penggaris sangat dibutuhkan untuk mengukur. Kedua, palu karet adalah merupakan salah satu jenis palu yang digunakan tidak untuk memecah suatu benda, namun dengan bahan dasar karet. Ini palu karet digunakan untuk meratakan permukaan yang penyok. Tiga, gunting seng adalah gunting yang digunakan untuk memotong plat yang digerakkan secara manual. Alat ini memiliki keterbatasan dalam kerjanya. Umumnya mereka hanya mampu memotong plat dengan ketebalan kurang dari 0,8 mm. Kemudian palu besi merupakan salah satu jenis palu. Karena berbahan besi, maka palu ini sangatlah kuat, yang dimana palu ini biasanya digunakan untuk memukul paku. Kemudian alat pelipat atau bending plate merupakan salah satu alat yang dimana alat ini digunakan untuk melipat atau menekuk plat. Mesin ini membentuk sudut yang telah ditentukan dengan menjepit benda kerja. Lalu ada center punch atau alat penanda titik bor, memberikan tekanan pada permukaan agar lebih mudah ketika mengebor, dan bisa menggunakan alat ini di berbagai macam kegiatan pertukangan. Lalu ada bahannya, ada plat baja. Plat baja merupakan komponen yang sangat sering digunakan dalam industri, terutama dalam industri otomotif, perkapalan, alat transportasi, dan alat rumah tangga, bahkan keperluan bangunan. Kedua, ada kawat. Kawat merupakan benda yang umumnya berbentuk bulat yang terbuat dari logam dengan berbagai ukuran diameter. Jenis kawat yang lebih besar dan cukup kaku biasanya disebut besi backhaul. Pada praktik ini kawat digunakan untuk membuat sambungan penguat tepi. Kemudian ada paku keling. Paku keling merupakan jenis paku dari logam yang terdiri dari kepala dan batang. Paku keling merupakan salah satu jenis paku yang bentuknya berbeda dengan paku yang berbagai bentuk paku lainnya. Paku ini sangat cocok untuk digunakan pada konstruksi yang berat atau ringan. Kemudian langkah kerjanya, pertama, siapkan alat dan bahan sesuai yang diperlukan. Lalu mengukur dan menandai plat sesuai ukuran yang diperlukan. Kedua,
tumpuk kedua sisi dari plat tersebut, kemudian lubangi menggunakan center punch. Ketiga, masukkan paku keling pada lubang lalu bentuk paku keling menggunakan palu. Lalu lipat plat menggunakan alat pelipat atau bending plat. Yang kelima, sambungan plat yang sudah tersambung dengan plat yang telah dilipat menggunakan jenis sambungan lipat tunggal. Yang keenam, kemudian sambungkan plat berikutnya dengan menggunakan jenis sambungan lipat sudut atas, lalu memasang kawat dengan tujuan membuat sambungan penguat tepi. Yang terakhir, setelah kawat telah terpasang maka sambungan plat telah selesai. Kemudian job 3, membuat talang ukur 8x8. Alatnya sama seperti job pertama. Bahannya juga, langkah kerjanya: pertama, siapkan alat dan bahan sesuai yang diperlukan, lalu memotong plat BJLS sesuai ukuran yang telah ditentukan, lalu mengukur dan menggambar ukuran talang, menggunting atau memotong plat BJLS sesuai apa yang telah digambarkan. Kemudian lipat plat menggunakan alat pelipat atau bending plat, lalu hubungkan plat tersebut untuk membentuk talang. Lalu lubangi menggunakan center punch. Kemudian masukkan paku keling ke dalam lubang. Setelah paku keling masuk ke dalam lubang, maka selanjutnya balikan plat tersebut dan pukul paku keling menggunakan palu besi. Setelah paku keling telah terpasang semua, maka talang pun sudah jadi. Yang terakhir, job 4, membuat instalasi sambungan pipa galvanis. Alat dan bahannya sama yang seperti yang tadi. Yang bahan sama. Langkah kerjanya: menyiapkan alat dan bahan, kemudian memotong pipa galvanis menggunakan pip cutter sesuai ukuran yang ditentukan, lalu memasukkan pipa galvanis ke ragum, terus mengatur, lalu masukkan snai ke dalam pipa galvanis yang telah terpasang pada ragum. Lalu mulailah mengulir pipa galvanis dengan memutar snai searah jarum jam secara berulang kali sampai pipa tersebut terulit sebanyak yang dibutuhkan. Setelah semua pipa galvanis diulir, satu pipa dengan pipa yang lainnya disambungkan menggunakan sambungan. Kemudian hasil akhir setelah pipa galvanis disambungkan dengan pipa galvanis lainnya seperti yang pada gambar. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang dan tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.